Tes, apakah suara terdengar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan game kami yang berjudul Deep on the Hill. Next. Jadi ini perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Rizky Putra Mulyadi. Lalu ada Salma Febrianti, ada Yasir Aidil Fitra, Amru Abdurrahman Azam, dan Fajrin Aulia Putra Harahap. Oh, oke. Apakah suara saya terdengar? Ya, di sini aku bakal jelasin tentang Open the Hill, yang dimana game ini menceritakan tentang short story dengan tampilan dua dimensi yang menceritakan kehidupan seorang siswa SMA kelas 3 di SMA yang satu mau maju, di mana pemain membantu Ezra, seorang siswa yang tertekan dalam finansial dan sosial, menyeimbangkan antara keuangan dengan pembelajaran serta kerja kerasnya. Nah, Ezra ini bekerja keras untuk mencapai beasiswanya di kampus impiannya melalui nilai UTBK dan beasiswa yang akan ditempuh. Nah, pada jam ini pemain akan membantu Ezra untuk mencapai kampus yang Ezra inginkan melalui pilihan-pilihan yang baik sehingga Ezra dapat berkuliah di kampus yang dia impikan. Nah, di sini udah ada beberapa karakter yang sudah dibuat. Salah satunya Ezra sebagai pemeran utamanya dan juga ada Nenek, Rani, Rangga dan juga Pak Bima. Oke, kami ambil konsep dari game yang bernama Space for the Unborn. Gitu. Jadi game ini merupakan game yang bertemakan garis besarnya adalah lore atau cerita. Jadi kami mengambil dasar gamenya itu adalah game yang bercerita tentang suatu karakter yang karakternya ini memiliki sebuah perjalanan. Jadi konsep utama atau garis besar gambaran cerita game kami ini adalah game yang bertemakan lore. Hanya saja lore lore lore, lore kami itu berbeda dengan Espalian Bond. Lore kami itu menceritakan sebuah Ezra yang dia ingin menuju kampus ini. Lalu selanjutnya ada persyaratan teknis. Yang pertama ada spesifikasi device. Ini spesifikasi device yang diperlukan, tetapi tidak harus minimum segini. Yang digunakan itu prosesor dengan Intel Core i7 Gen 8, RAM dengan 16 GB, penyimpanan 512 GB dengan CPU yang terintegrasi dengan prosesor. Lalu tools yang digunakan yaitu Construct 3, karena Construct 3 itu ringan, bisa diakses di mana aja, juga ramah untuk pengguna baru. Lalu platform yang digunakan atau targetnya nanti yaitu PC atau desktop, dan tools yang digunakan untuk pembuatan aset yaitu Clip Studio Frame. Selanjutnya ada kontrol. Kontrol di sini kita menggunakan keyboard atau arah panah untuk menggerakkan karakter, lalu tombol F untuk berinteraksi dengan NPC atau item, lalu penggunaan mouse untuk memilih jawaban yang tersedia, dan yang terakhir penggunaan tombol P untuk melakukan saving point. Ya, untuk selanjutnya itu ada gameplay system, yang dimana yang pertama itu ada move, ya, yang dimana pemain itu dapat membuat Ezra bergerak ke kiri dan ke kanan sesuai dengan latar yang telah dibuat. Jika latar lebih besar atau lebih panjang dari pemain, maka kamera akan bergerak mengikuti pemainnya. Terus yang kedua ada jump atau melompat, ya dimana pemain itu dapat membuat Ezra itu melompat. Yang ketiga ada lore yang menarik, yang dimana pemain itu akan mendapatkan lore yang menarik tentang perjuangan Ezra dalam menggapai kampus impiannya. Yang keempat itu ada visual ala komik, yang dimana pemain akan melihat visual ala komik yang ditawarkan oleh game ini. Dan game ini menawarkan visual ala komik yang membuat orang nyaman ketika membaca dialog atau sekedar melihat gamenya. Yang kelima itu ada dialog yang menarik, di mana pemain bakal diberikan itu dialog yang menarik sehingga tidak mudah bosan dalam
ikut terbawa gitu dalam alur ceritanya. Boleh di next. Yang selanjutnya itu ada audio visual. Nah, untuk desain audio, yang pertama itu background design itu sendiri, yang dimana kita menggunakan different event, save, and sound. Kami memakai different save and sound sebagai lagu kemenangan ketika Ezra itu sudah mencapai kampus impiannya. Yang kedua itu ada sound effect, itu ada typing. Jadi memakai sound effect typing untuk percakapan antar karakternya. Terus ada desain visual. Yang pertama ada palette color atau color palette. Ini kami di sini menggunakan palette warna cerah gitu untuk memberikan nuansa atau kesan kekeluargaan dan kehangatan atas perjuangan dari karakter Ezra ini sendiri. Terus yang kedua ada animation. Jadi di sini kami memberikan animasi kepada tiap-tiap karakter seperti berjalan dan ada idle animation dan di sini juga menambahkan animasi berupa terbuka dan tertutupnya pintu. Oke, boleh di next. Selanjutnya ini ada timeline dan roadmap kita. Kita kebetulan merancang ini selama 3 bulan, dan di bulan pertama ini adalah praproduksi atau tahap desain phase. Ini memfinalisasi konsep cerita, sketsa karakter, dan pembuatan dari prototype. Lalu setelah di bulan pertama kita melakukan produksi atau development phase-nya, yaitu kita mengcoding untuk mekanik pertama di construct juga, dan finalisasi aset visual. Lalu kita juga mengintegrasi dari audio dan visual kita supaya semakin pas atau sama. Selanjutnya ada pasca dari produk testing. Nah, testing ini kita hanya menggunakan alpha testing untuk diri kita sendiri. Jadi kita hanya melakukan alpha testing untuk tim kita dan uh, untuk membalance engagement. Next. Oke, thank you. Ini selanjutnya kita akan menemukan gamenya. Oke, ini kita start dulu. Ini adalah tampilan intro dari awal uh, produk atau game kita dari kelompok Kraken. Nah, di sini ini masuk ke tampilan menu uh, atau awal dari game kita. Jadi di sini game kita ini terdiri dari menunya itu terdiri dari 3. Ada start game, ada load game, ada exit. Nah, start game ini untuk kita memulai semua cerita dari awal. Tetapi kita ada opsi load game nih. Nah, opsi load game ini, oke Pak. Uh, nah, untuk load game ini, ketika kita klik load game, itu load game-nya dia akan langsung masuk ke yang sudah kita mainkan sebelumnya. Jadi misalnya kita sudah bermain, lalu kita klik load game, uh, lalu kita akan langsung ke sana. Cuman sini kita memiliki sedikit kekurangan, yaitu kita uh, lupa membuat exit. Jadi kita memiliki batasan, yaitu kita lupa membuat menu dan exitnya untuk saat ketika masuk ke uh, gamenya gitu. Jadi terima kasih Pak sarannya. Untuk exit juga kita sebenarnya untuk tampilan awal sedikit bingung untuk layoutnya karena referensi kita itu memang nggak ada exitnya, tapi cukup kompleks gitu untuk kita tiru. Jadi kita langsung masuk ke start game. Nah, ini start game di awal kita membuat idle animationnya dan bagaimana si ini bisa bercakap dengan dirinya sendiri. Dan di sini uh, dengan idle animationnya
ada animation tidur dan juga uh, dialog antara Ezra, monolog dan dialog. Dan di sini ada dua opsi. Ini kita bisa memilih opsi A dan opsi B. Nah, di sini kalau kita misalnya memilih opsi salah, kita akan uh, selesai game atau game over. Tapi ketika benar, kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Boleh dialog. Nah, ketika kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu benar, dia akan masuk ke dalam ceritanya atau ceritanya akan berlanjut. Boleh kita akan gerakin dulu. Nyadanya kita jalan ke kanan, kita jalan ke kiri, dan ini kita membuka pintu. Kita membuka pintu menggunakan F untuk membuka pintunya. Sekarang juga kita kebuka pintu. Belum. Sebentar Pak. Mohon maaf di apa di tampilan sudah terganti tapi di sini masih masih kering. Baru masuk. Oke, ini seperti itu. Jadi ketika ketika dibuka pintunya ada animasi terbukanya dan uh, animasi Ezra masuknya. Ezra masuk ke pintu dan itu idolnya langsung tutup lagi pintunya. Nah ini sampai di ruang tamu. Oke, sebentar. Laptopnya ada sedikit bermasalah. Ada nge-lag sebentar maaf. Nah, nah ini yang tadi di kamarnya. Ini kita masuk lagi ke ruang tamu setelah itu. Oke, lanjut. Ezra akan berjalan. Di setelah ceritanya, Ezra akan berjalan ke ini. Ketika jalan kita ke kanan. Nah, di sini ketika dia sudah nilainya, dia akan keluar idle animation-nya. Ketika sudah di hadapan animenya, ini kita klik press F, dia akan langsung interact dengan animenya yang menyesuaikan dengan ceritanya yang sudah kita buat dengan lore yang sudah kita buat atau cerita yang sudah kita buat. Dan juga uh, ketika dia menetapkan animenya, ini kita langsung mem-pop up dan ada sound kliknya. Sorry, sound seperti klik dari apa namanya? Klik dari mesin ketik gitu. Ini juga ketika kita berbicara dengan adiknya, itu Rani, ini juga akan pop up dan ini dan dengan adiknya. Jadi dia ingin ke senjanya dan dia bercakap dengan nenek dan adiknya sebelum berangkat ke sekolah. Gitu. Dan kita lanjut ke itu. Dan di sini kita juga ada press uh, button P untuk save. Untuk pada save, untuk gak usah masuk gitu. Ini ketika diajak, nah ini akan dihadapkan kedua pilihan antara dia masuk atau dia enggak. Nah, ketika dia memilih enggak masuk, dia akan ada sedikit pop up dan uh, dia ibaratnya dia pergi ke warkop dan dia akan game over. Game itu akan akan selesai. Ini kita bisa try again atau kita bisa back to home. Kalau kita try again, kita akan balik ke uh, yang tadi kita terakhir, uh, yang terakhir kita sedang lakukan. Gitu. Dan di sini kan dia sedang melakukan percakapan terakhir. Jadi setelah try again, dia akan memilih ke percakapan yang paling baru yang tadi sudah bisa. Terus tidak lagi ketika kita memilih yang benar, barulah scene akan berjalan ke scene berikutnya. Jadi ketika kita memilih yang benar, akan ada sedikit pop-up lagi dan barulah akan masuk ke scene yang benar. Itu akan ada animasi pintu terbuka dan sebenarnya cerita agak panjang, tapi karena waktu kita langsung ke bagian terakhir saja. Ini kita langsung bagian epilog. Sebenarnya kita sudah membuat scene banyak ya di sekolah tentang Ezra ini uh, apa tentang Ezra ini belajar dan tentang si Ezra ini masuk ujian. Tapi untuk mempersingkat waktu, kita langsungkan Ezra ini untuk
langsung ke kampus impian dan selesai. Kami dari kelompok pasien, terus dari kelompok pasien dan menulis, main dan developer dan mereka cowok ini untuk membuat GDB dan untuk membuat keseluruhannya. Ya, mungkin itu saja dari kelompok kami. Mungkin dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.